Banyak alasan mengapa orang begitu menyukai kelinci. Sosoknya yang imut dihiasi dengan bulunya yang lembut dan corak yang menawan, membuat kelinci terlihat begitu menggemaskan. Tak heran jika pecinta hewan kesayangan ini semakin banyak bermunculan. Banyak jenis kelinci yang bisa kita temukan, namun yang banyak dipelihara hanya beberapa jenis saja. Salah satunya adalah kelinci Anggora. Dari namanya saja, pasti Anda sudah bisa menebak bahwa kelinci ini memiliki bulu yang panjang dan tebal. Maklum, nama Anggora telah lebih dulu populer untuk nama kucing. Lihat saja, wajahnya pun sampai tertutupi oleh bulu-bulunya. Selain Anggora, ada juga kelinci Rex. Kelinci ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para hobiis. Tingkahnya yang khas dan unik, salah satunya sering berdiri cukup lama dengan bertopang pada dua kaki belakang. Kelinci Rex memiliki bulu pendek yang halus dan tebal. Bentuk badannya bulat memanjang seperti kapsul. Sementara itu, telinganya yang panjang memiliki ciri tegak ke atas. Jika ada kelinci yang telinganya menggantung ke bawah, bisa dipastikan kelinci ini merupakan jenis kelinci log. Sekilas, kelinci ini mirip anak kambing. Bukan saja karena telinganya yang menjuntai ke bawah, tetapi mukanya juga sepintas memang menyerupai kambing. Sesuai dengan namanya, ras ini berasal dari Belanda. Jenis ini mudah dikenali dari dua pola warna tubuhnya yang berbeda, yakni kombinasi antara putih dan warna gelap seperti hitam, coklat, dan abu-abu. Keunggulan kelinci Dutch adalah jika disilangkan, warna induknya akan diwariskan kepada anak-anaknya. Sesuai dengan namanya, jenis kelinci ini berasal dari New Zealand, tetapi justru berkembang di Amerika Serikat dan Australia. Di negeri kanguru, New Zealand White sering diburu karena populasinya yang sangat besar. Kelinci ini memiliki bulu yang halus tetapi tidak tebal. Mau tahu salah satu jenis kelinci terkecil di dunia? Jawabannya pasti Nederland Dwarf. Ya, kelinci yang tergolong mini ini memiliki bobot rata-ratanya hanya 0,9 sampai 1 kg. Tubuhnya pendek dengan bentuk kepala bulat. Sementara itu, matanya berwarna merah dan berkilau. Namun, tubuh mungilnya tersebut justru membuat orang tertarik untuk memeliharanya. Dwarf Hotot terbilang jenis kelinci yang unik. Keunikannya tersebut terletak di bagian matanya yang dikelilingi bulu halus berwarna hitam pekat. Seperti eyeshadow yang biasa digunakan oleh kaum Hawa. Wah, sungguh cantik bukan? Namun, banyak yang bilang jika kelinci ini memiliki sifat agresif dan kurang jinak. Jika diberi makan, kelinci Hotot akan menyantapnya meskipun tangan kita belum keluar dari kandang. Jadi, harus hati-hati kalau memberi makan kelinci ini. Satu lagi yang unik dari kelinci adalah kelinci Flemish Giant. Dinamakan Giant karena kelinci ini memiliki tubuh yang bongsor. Bobot tubuh Flemish dewasa bisa mencapai 7 kg. Banyak orang bilang memelihara kelinci hias di rumah dapat memberikan hiburan tersendiri. Selain sebagai pengisi waktu luang, memelihara kelinci juga bisa menghilangkan kejenuhan selepas bekerja. Namun, untuk memelihara kelinci dibutuhkan persiapan yang matang. Salah satu contohnya, perkandangan ini. Kandang nantinya digunakan sebagai tempat berteduh, kawin, dan merawat anak-anaknya.
Untuk mendapatkan kandang kelinci, bisa diperoleh dengan cara membelinya di pet shop atau membuatnya sendiri. Selain perkandangan, hal lain yang perlu diperkirakan adalah saluran pembuangan kotoran dan urin kelinci. Urin dan kotoran kelinci ini, jika tidak ditanggulangi dengan baik, dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Makanya pemirsa, di dalam kandang kelinci, perlu dibuatkan tatakan khusus yang panjangnya disesuaikan dengan panjang kandang. Dengan demikian, kotoran atau urin kelinci yang jatuh ke atas tatakan akan berkumpul pada satu sisi yang rendah tersebut. Kalau perlu, buatkan juga semacam selokan tepat di bawah tatakan sepanjang tempat mengalirnya urin. Dengan sistem pembuangan seperti ini, urin dan kotoran kelinci dapat terpisah secara otomatis. Kandang kelinci juga perlu dilengkapi tempat pakan dan minum kelinci. Tempat pakan sebaiknya terbuat dari bahan keras dan berat, seperti tanah liat, agar tidak mudah dikerat kelinci. Sementara untuk tempat minum, gunakan botol khusus seperti tempat minum untuk hamster atau botol bekas yang dilubangi bagian tutupnya dan digantung terbalik. Jika perkandangan sudah disiapkan, barulah kita membeli kelinci yang diinginkan. Memilih kelinci harus dilakukan secara cermat. Tidak hanya warna dan coraknya saja, tetapi perhatikan juga kondisi fisiknya, apakah sedang sakit atau tidak. Kelinci yang sehat biasanya memiliki perawakan yang bulat, dada cenderung lebar, dan daging terlihat gempal atau padat. Selain itu, bulu-bulunya tampak bersih, halus, licin, mengkilap, dan rapih. Dari perilakunya, kelinci sehat dapat dilihat dari gerakannya yang energik, tidak murung, dan tidak terlihat lemas. Jika kelinci yang ingin Anda beli seperti ini, berarti pilihan Anda sudah tepat. Sesampainya di rumah, kelinci harus segera diberi makan. Kalau urusan makan, kelinci bisa dibilang hewan yang rakus. Sebab, hewan berkuping panjang ini menyukai makanan apa saja. Namun ingat pemirsa, walaupun kelinci doyan makan, bukan berarti kita bisa memberi makan sesukanya. Beberapa jenis pakan yang lazim dan diperbolehkan untuk kelinci adalah sayuran atau hijauan, rumput-rumputan, biji-bijian, konsentrat, dan pelet khusus kelinci. Perawatan kelinci juga meliputi menjaga penampilannya. Kita ketahui, bulu merupakan aset yang paling berharga bagi kelinci hias. Bulu kelinci yang terawat, yakni tampak bersih, rapi, tidak berbau, akan semakin mempertinggi nilai estetika seekor kelinci. Karena itu, sering-seringlah merapikan bulu kelinci dengan cara menyisirnya. Perlakuan ini terutama dilakukan pada kelinci yang berbulu panjang, seperti Angora dan Lop. Selain bulu, bagian tubuh kelinci lainnya yang harus dirawat adalah mata, telinga, dan kuku. Perawatan pada mata dilakukan dengan memotong bulu di sekitar mata. Sebab, jika terlalu panjang, bulu tersebut dapat menutupi dan menusuk mata kelinci. Jangan lupa pemirsa, telinga kelinci juga harus sering-sering dibersihkan. Tujuannya agar seluruh bagian tubuh kelinci menjadi enak dipandang. Caranya, bersihkan bagian dalam dan luar telinga kelinci menggunakan alat yang tumpul dan lembut, yakni cotton bud. Lalu, bersihkan dengan putaran pelan dan tidak terlalu dalam. Bagian kuku kelinci juga harus dipotong, sebab kuku kelinci yang terlalu panjang bisa membahayakan hobiis dan dirinya. Untuk memotongnya secara perlahan dan hati-hati. Pembersihan kandang sebaiknya dilakukan setiap hari. Waktu yang baik untuk membersihkan kandang adalah pada pagi hari. Tidak hanya membersihkan, perawatan kandang juga meliputi penjagaan kandang dari kerusakan. Jika ada kandang yang rusak dan bolong, segera perbaiki bagian yang rusak tersebut.
Semakin rajin perawatan dilakukan, semakin kecil kemungkinan kelinci kesayangan kita terserang predator dan penyakit. Sebagaimana hewan kesayangan lainnya, kelinci juga tak luput dari gangguan penyakit. Penyakit yang sering menyerang kelinci adalah gudikan, mencret, pilek, dan kembung. Kelinci yang sakit ini sebaiknya segera diobati dan dipisahkan dari kelinci lainnya, agar penyakit yang dideritanya tidak menular ke kelinci yang lain. Ciri-ciri induk kelinci yang mengalami birahi adalah pejantan tampak gelisah dan menggosok-gosokkan dagunya ke dinding dan dasar kandang. Sedangkan pada betina, terlihat kelamin induk betina tampak memerah. Jika kelinci telah mengalami gejala seperti tersebut, kelinci bisa langsung dikawinkan. Umumnya, cara melakukan perkawinan kelinci ada dua teknik, yakni kawin kandang dan kawin sodor. Kawin kandang adalah perkawinan kelinci yang dilangsungkan dalam sebuah kandang. Caranya, induk betina dimasukkan ke dalam kandang induk pejantan. Biarkan keduanya mendekat hingga terjadi kecocokan. Jika cocok, biasanya tidak lama kemudian perkawinan akan berlangsung. Selain kawin kandang, perkawinan kelinci bisa dilakukan secara kawin sodor. Kawin sodor adalah perkawinan kelinci yang dalam prosesnya membutuhkan bantuan manusia. Cara yang dilakukan adalah memegangi kelinci betina dan disodorkan pada pejantan agar segera dikawini. Wah, jangan kaget pemirsa. Hal ini dilakukan apabila populasi pejantan sangat jarang. Namun tentunya, indukan betina yang dipaksa kawin harus dalam keadaan sehat dan secara reproduksi telah matang kelamin. Biasanya, 10 hari setelah perkawinan berlangsung, kelinci betina akan menampakkan tanda-tanda kebuntingan. Untuk memastikannya, coba raba perut sang betina. Jika terdapat semacam benjolan sebesar kelereng, berarti induk tersebut tengah bunting. Cara lain untuk mendeteksi kebuntingan induk kelinci adalah dengan memasukkan induk kelinci ke dalam kandang pejantan, persis seperti melakukan kawin kandang. Coba perhatikan perilaku induk betina tersebut, terutama ketika induk jantan mendekat. Jika induk betina bercicit keras, itu artinya betina menolak dikawini pejantan karena tengah bunting. Seminggu sebelum induk melahirkan, masukkan boks untuk bayi ke dalam kandang. Boks tersebut akan digunakan kelinci untuk meletakkan anak-anaknya yang baru lahir. Biasanya, selepas boks dimasukkan ke dalam kandang, induk kelinci akan terlihat mencabuti bulu-bulu tubuhnya dan ditempatkan di dalam boks tersebut. Bulu-bulu tersebut berfungsi sebagai alas dan selimut bagi bayi kelinci. Itu dia bayi kelinci yang baru dilahirkan. Warnanya masih merah dan tanpa bulu. Bayi kelinci yang baru dilahirkan ini hanya mengandalkan makanan dari air susu induknya. Bayi kelinci akan menyusu hingga berumur 55 hari. Nah, kalau yang ini adalah bayi kelinci yang sudah berumur 20 hari. Mereka tampak sudah besar dan berani keluar dari boksnya. Menggemaskan bukan?